How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Shalom Yuders, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali, sekalipun tidak secara langsung ya. Tapi kita tetap bersyukur karena kita dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kali ini Kak Ratna akan mengambil firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan 33. Saya akan membacakannya, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk sekali lagi kami merenungkan firman-Mu bersama-sama. Mari urapi kami Tuhan, berfirmanlah Tuhan, bila Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kami supaya kami dapat mengerti, menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang indah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Puji Tuhan. Yuders, Abraham adalah tokoh dalam Alkitab yang dikenal sebagai bapak orang beriman dan sahabat Allah. Sebagai orang yang dekat dengan Allah, Abraham telah menjadi contoh bagi kita dalam Kejadian 18 tadi, yaitu
Dia tidak hanya menikmati berkat-berkatnya sendiri sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, namun ia memiliki kepedulian yang besar kepada orang lain. Dalam ayat 23, ayat 23 dikatakan Abraham datang mendekat dan berkata. Abraham berdoa syafaat. Dia mendekat kepada Tuhan. Dia mendoakan Sodom dan Gomora yang hendak dibinasakan Tuhan karena dosa yang besar yang telah dilakukannya. Dan kita tahu bahwa Tuhan mendengar doanya dan bersedia untuk tidak membinasakan Sodom dan Gomora jika didapati 10 orang benar di sana. Jumlah yang ditawar oleh Abraham kepada Allah yang sebelumnya 50 orang turun menjadi 10 orang. Walaupun sayangnya kemudian kita tahu bahwa Allah tidak mendapati 10 orang benar itu di sana, sehingga ia akhirnya membinasakan Sodom dan Gomora, tetapi menyelamatkan Abraham dan Lot keponakannya. Youters, belajar dari kisah Abraham ini, di masa-masa sulit seperti saat ini, di mana seluruh dunia sedang diserang wabah COVID-19, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil, ada sebuah wake up calling bagi kita anak-anak Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat yang berdiri, yang mau berdoa bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi bumi ini. Dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 30 dikatakan, kita buka Yehezkiel 22 ayat 30 ya. Dikatakan seperti ini, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri, yang mau peduli, yang mau berdoa. Ternyata doa kita ini sangat penting, Youters. Tuhan mau memakai kita untuk keselamatan orang lain. Tuhan mau memakai kita bukan hanya untuk sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri, tapi Tuhan mau memakai kita untuk keselamatan orang lain. Mari di saat-saat seperti ini kita memanfaatkan kesempatan ini untuk kita mendengar Tuhan, untuk kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan bersama-sama dengan Roh-Nya bersungguh-sungguh berdoa untuk maksud-maksud Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan di dalam kejadian akhir-akhir ini, dan Tuhan mau pakai kita ketika kita mau masuk dalam hadirat-Nya, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan singkapkan hal-hal yang luar biasa. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan seperti ini. Kita buka 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan ingin kita berdiri buat bangsa kita, buat orang-orang di sekitar kita. Saat-saat yang lalu Kak Ratna sempat mengalami rasa khawatir ya karena wabah ini, karena Kak Ratna punya anak-anak kecil ya. Itu juga Kak Ratna ada khawatir secara manusia. Tapi ketika Kak Ratna datang ke hadirat Tuhan, ada sebuah damai sejahtera yang luar biasa Tuhan berikan. Tuhan akhirnya karena kasih-Nya akan melenyapkan segala ketakutan ya. Dan kemudian Tuhan bawa Kak Ratna untuk merenungkan firman Tuhan ini, bahwa kita harus berdoa, kita harus mengambil tanggung jawab kita berdoa buat bangsa ini. Ada kuasa dalam doa kita, ada kuasa. Tuhan tetap berkuasa untuk memulihkan segala sesuatu. Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan bangsa kita, untuk menyembuhkan setiap kita, untuk melindungi kita. Ada mujizat
mujizatnya tetap ada, kuasanya tetap sama. Hanya saja Tuhan ingin ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang merendahkan diri, ada orang-orang yang bersyafaat di tengah-tengah bangsa ini. Mari Youters, saya ajak kita semua bersatu hati untuk menggunakan waktu-waktu ini untuk bersungguh-sungguh datang mendekat kepada Tuhan. Di sela-sela aktivitas kita mungkin ya, kita mau angkat hati kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, kita mau bersyafaat untuk bangsa kita, untuk pemimpin-pemimpin negeri ini. Mereka butuh dukungan kita. Kita bersama-sama berdoa. Ada kuasa dalam doa kita. Bukankah dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan rindu memakai engkau dan saya untuk kemuliaannya, bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa Indonesia, bagi keluarga kita, bagi kota kita. Ada kuasa dalam doamu, ada kuasa dalam doa kita bersama, dalam perkataan kita. Dan kita merindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita rindu ada kesembuhan di sekitar kita. Kita rindu ada kuasa di dalam doa kita. Kuasa doa kita akan menahan kekuatan musuh, kata Tuhan. Karena itu saya undang Youters untuk aktif di dalam doa-doa pribadi di rumah. Ya, jadi kita tidak main game saja ya, mungkin main TikTok di rumah, tapi mari kita responi panggilan Tuhan ini. Kita mau berdoa, kita mau memuji Dia, menyembah Dia, memperkatakan firman-Nya, memberkati kota kita, memberkati bangsa kita, memperkatakan firman-Nya atas keluarga kita. Kita percaya bahwa Tuhan di surga mendengar doa setiap kita dan melakukan seperti yang kita doakan. Kita percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam bangsa kita, di bumi ini. Kita rindu di hari-hari terakhir ini ya, kita rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, keselamatan atas bangsa-bangsa. Puji Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat. Kita akan berdoa. Kami ucap syukur Bapa untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan rindu kami menjadi orang-orang yang peduli akan sekitar kami. Kami peduli melalui doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami akan menjadi agen perubahan melalui doa kami Tuhan. Kami rindu memberkati bangsa kami. Kami rindu menjadi berkat buat keluarga kami, menjadi berkat Tuhan buat orang-orang sekitar kami. Mari pakai kami Bapa. Mari anak-anak muda Tuhan, sekalipun kami muda, kami rindu Tuhan pakai melalui doa kami di rumah kami masing-masing, melalui persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dalam keluarga kami. Kami rindu membawa bangsa kami rindu membawa kota kami, keluarga kami di hadapan Tuhan. Tuhan sembuhkan bangsa kami. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bila Tuhan turut campur tangan, Tuhan pakai mereka, beri kekuatan, beri perlindungan Tuhan buat bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami. Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, melawat Indonesia, bahkan seluruh bumi ini boleh melihat kemuliaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, sehingga banyak orang boleh melihat bahwa Tuhan hidup. Mari pakai setiap kami, gereja-Mu, boleh menjadi kesaksian Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan mengucapkan berkat buat bangsa kami, kesembuhan buat bangsa kami. Jauhkan Tuhan dari segala yang jahat. Untuk virus-virus yang saat ini dihadapi Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, kesembuhan atas bangsa ini. Terang-Mu boleh percaya atas bangsa ini, dan kegelapan disingkirkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menyingkapkan pada kami. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.